Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu jamaah masjid rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, memujinya dan menyanjungnya, yang alhamdulillah dengan nikmat dan karunia-Nya pada saat ini kita berada di rumah Allah yang mulia ini, di masjid Allah ini, untuk berkumpul saling bersilaturahmi di antara sesama muslim, mempererat persaudaraan kita di atas agama Islam. Dan alhamdulillah juga pada pekan ini kita bisa kembali berjumpa di Masjid Sikabung-Kabung ini untuk kembali berta'alum, yaitu untuk belajar agama Islam agar kita bisa mengenalnya dengan lebih baik, sehingga kita bisa mencintainya dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu memahami tentang hakikat agama yang paling benar di sisi Allah, yang dengannya kita menjadi selamat di dunia dan akhiratnya. Kemudian dengan hidayah dari Allah Azza wa Jalla pula kita mengenal akan perjalanan hidup kita, yang mana kita di dunia ini bukanlah suatu yang sia-sia belaka, akan tetapi kita di sini ada suatu tugas. Kita di sini diperintahkan untuk menyembah Allah dan mengesahkannya, untuk menjadikannya satu-satu yang disembah, satu-satu yang ditakuti dan ditaati, dan menghindari menyembah yang lainnya, menghindari menyembah apa-apa yang mereka ada-adakan atau yang mereka tuduhkan tentang Allah, yaitu menyembah sekutu-sekutu yang mereka katakan bahwasanya Allah punya anak, Allah punya istri, dan lain sebagainya yang tidak pantas bagi Allah dan tidak pantas pula untuk disembah. Karena kita itu bersyukur bahwasanya hidayah Allah masuk ke dalam hati kita, sehingga kita mengenal bahwasanya Allah itu satu, dan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi dan disembah, ditakuti dan dipatuhi. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tidak pula lupa kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammad lah yang telah menyampaikan agama ini kepada kita, ya, melalui perantaran beliau mendakwakan dan bersabar di atas dakwah beliau hingga agama ini sampai kepada kita secara sempurna. Dan agama itu pula yang telah Rasulullah SAW contohkan untuk kita amalkan. Jadi beliau itu tidak hanya menyampaikan begitu saja, tetapi semua ajaran agama ini telah datang pula contohnya dari beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad yang kita cintai. Sehingga yang patut kita lakukan sekarang adalah mendoakan beliau dengan doa sebaik-baiknya, salawat dan salam. Dan kemudian kita belajar bagaimana dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Islam ini dan bagaimana beliau dahulu mencontohkannya, ya, itulah sunnah-sunnah beliau. Dan kita diperintahkan untuk belajar dan meniru beliau, menjadikan Nabi Muhammad SAW teladan yang menjadi panutan kita dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah kita mengenal Islam, bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang terjaga, agama yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan satu-satunya agama yang sempurna, maka sudah sepatutnya kita untuk terus belajar dan belajar bagaimana tentang kesempurnaan Islam itu, bagaimana
tentang ajaran-ajarannya dan apa sebenarnya inti dari ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang mana kita mengenal bahwasannya agama-agama terdahulu, sebagaimana yang kita tahu bahwasannya Islam ini sebelumnya diturunkan kepada Musa alaihissalam dengan kitab Tauratnya, akan tetapi mereka mengubah-ubah isi Alkitab dan mereka pun tersesat sehingga Allah mengutus Nabi baru. Lahirlah Isa bin Maryam yang kemudian menjadi Nabi bagi Bani Israel yang datang dengan ajaran yang telah diperbaharui pula, yaitu kitab Al-Injil. Kemudian sepeninggal Nabi Isa, mereka kembali merubah-rubah kitab suci mereka. Kitab suci mereka tidak ada satupun yang sekarang ini yang menghafal, karena dia sangat banyak perubahannya, sangat banyak versinya. Berbeda dengan Al-Quran yang mana kita lihat anak kecil pun bisa menghafalnya karena dia sudah baku, tidak ada perubahan dan terjaga. Adapun Injil maka suatu kitab yang terus direvisi oleh mereka tahun demi tahun, cetakan demi cetakan, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menghafalnya. Tidak ada di sana penghafal Injil, tidak ada di sana lomba menghafal Injil, tidak ada di sana pemuka-pemuka agama yang menghafal Injil, tidak ada, karena Injil itu terus direvisi oleh mereka karena mereka telah mengubah-ubahnya dari awal, sehingga mereka masih mencari mana yang asli dari ucapan Allah ataupun sabda dari Nabi Isa di dalamnya, mana yang sisipan, mana yang palsu. Tidak demikian halnya dengan Islam dan Al-Quran. Islam dan Al-Quran itu terjaga. Islam dan Al-Quran itulah satu kitab suci yang tidak ada perubahan padanya. Karena itu sangat mudah dihafalkan dan sudah dihafalkan oleh jutaan orang. Bahkan ada lomba menghafal Al-Quran. Banyak rumah-rumah penghafal Quran. Nah, inilah bukti bahwasannya Islam itu agama yang terakhir, yang sempurna, yang Allah ridhoi, dan kitab sucinya tidak bisa diubah-ubah. Ya, kitab sucinya tidak diubah-ubah, dan inilah pedoman hidup kita. Kita mengetahui standar kebenaran itu dari Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran kita mengetahui kemana kita harus mengarah, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini agar bisa berjumpa Allah dengan selamat di akhirat. Dengan Al-Quran kita mengetahui apa yang harusnya kita jalin di dalam kehidupan di dunia ini, sehingga jalinan itu kita bawa juga di akhirat untuk menjadi penyelamat kita. Nah, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, apabila kita mencermati ayat-ayat Al-Quran yang mana kita tentunya terus diperintahkan untuk membaca dan mempelajarinya, maka kita dapati suatu prinsip yang harusnya kita menyadari dan mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang yang beragama Islam, yaitu prinsip persaudaraan sesama muslim. Bahwasannya kita ini bersaudara dan kita diperintahkan untuk tetap bersaudara dan bersatu di atas persaudaraan itu, yang mana kita diperintahkan akan segala hal-hal yang bisa mendekatkan atau mengeratkan persaudaraan itu, seperti mengucapkan salam di antara kita, saling mendoakan di antara kita, saling memberi hadiah, saling mengunjungi, dan lain sebagainya, mengiringi jenazah, menjenguk orang sakit, ya, dan lain-lain yang merupakan amalan-amalan yang mengokohkan persaudaraan atau ikatan sesama muslim. Dan kita mengetahui juga dari Al-Quran bahwasannya kita dilarang untuk berpecah belah, dilarang untuk bermusuhan, dan memutus segala hal-hal yang bisa berujung kepada permusuhan sesama muslim dan muslimah, seperti contohnya berprasangka buruk yang tidak ada bukti nyatanya, contohnya menggibah atau menggunjing atau menceritakan orang di belakangnya, yang tentunya itu juga memasukkan permusuhan, saling dengki, saling iri, dan lain sebagainya, yang mana itu akan merenggangkan persaudaraan sesama muslim. Dan itulah yang dahulu terjadi pada ahli kitab sebelum kita, orang-orang yang tadi kita sebutkan dari kaum Nabi Musa dan kaum Nabi Isa.
Apa yang terjadi pada mereka? Terjadi pada mereka perpecahan, terjadi pada mereka saling berselisih, saling tidak akur, sehingga mereka pun bercerai-berai. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, hendaklah kamu semua berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah di sini maksudnya adalah agama Allah, yaitu Islam ini, yaitu syariat ini. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, ya. Jadi agama Islam ini adalah agama yang satu dan satu-satunya agama yang benar, dan jangan kita bercerai-berai atau malah berselisih di dalam Islam. Karena sebenarnya Islam ini menyatukan, bukan memperselisihkan atau menjadikan orang malah berselisih atau saling bertengkar, ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Nah, coba kalian ingat-ingat, kata Allah, dahulu kalian itu sering bertengkar pada masa jahiliyah, dan kita lihat orang-orang di luar Islam itu sangat keras permusuhannya. Ketika masuk ke dalam Islam, maka harusnya kalian itu bersaudara dalam persatuan ini, ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a. Dulu kamu itu saling bermusuhan, fa'alafa baina qulubikum. Kemudian Allah lah yang menyatukan di antara hati-hati kalian. Ya, perhatikan, kita ini tidak saling mengenal sebelumnya. Kita tidak satu keturunan, kita bersuku-suku, tetapi Allah menyatukan hati kita. Menyatukan hati kita untuk berkumpul dalam masjid ini, menyatukan kita untuk saling mengenal dan saling memberi manfaat di dalam masjid ini yang sekarang ini kita berada di dalamnya. Dan kita lihat ada orang yang tadinya juga bersaudara atau mungkin satu keturunan, bisa saja bermusuhan, ya, karena sesuatu persisian dan lain sebagainya, ya, yang mana Allah tidak mempersatukan hati mereka, ya, gitu ya. Jadi bahkan persatuan hati ini bisa terjadi pada orang yang tidak punya kaitan keluarga, dan perpecahan hati bisa saja terjadi pada orang yang punya kaitan keluarga. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah karena Allah yang telah mempersatukan hati-hati, karena Allah lah yang bisa menyatukan hati-hati para hambanya meskipun dari keturunan dan keluarga yang berbeda-beda. Nah, di atas apakah mereka bersatu, para bapak ibu? Sesungguhnya persatuan itu adalah di atas Islam, di atas syariat Islam, di atas menyembah Allah yang satu, di atas meneladani Muhammad SAW yang satu, yang mana di atas itulah kita saling berkasih sayang dan saling bersatu. Dan kita bisa saja berpecah apabila kita tidak berada di atas keyakinan yang sama ini. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kata Allah. Kemudian setelah itu dengan nikmat Allah ini kalian menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dahulu kalian itu sebelum mendapat hidayah Islam, tiada mengenal Allah, tiada mengenal Rasulnya, tiada mengenal kitab sucinya Al-Quran. Kalian itu berada dalam jurang tepi neraka yang hampir saja kalian jatuh ke dalamnya, ya. Fa'anqadhakum minha, lalu Allah lah yang telah menyelamatkan kita dengan hidayahnya sehingga kita bisa selamat. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kita ayat-ayatnya. Allah menjelaskan kepada kita nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga dengannya kita menjadi orang yang mendapat hidayah. Ikhwatillah azanallahu wa iyyakum. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim la anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Sesungguhnya Allah lah yang telah menguatkan kamu dengan pertolongannya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan kaum mukminin. Dan Allah mempersatukan hati kaum mukminin itu, dan seandainya kamu mengeluarkan sebanyak harta pun
maka niscaya kamu tidak akan sanggup mempersatukan hati mereka, tetapi Allah lah yang mampu mempersatukan hati mereka. Ya, dalam ayat ini Allah juga terangkan bahwasanya persatuan itu tidak pula di atas harta. Ya, enggak gara-gara banyak harta, banyak bantuan, banyak sembako dan lain-lainnya kita menjadi bersatu. Enggak. Kita juga bersatu tanpa adanya itu. Kan gitu, karena yang menyatukan hati itu adalah Allah, yang menyebabkan kita bersaudara, yang satu yang lainnya saling simpati, saling menaruh belas kasihan. Muhammadun Rasulullah, kata Allah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar waruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama beliau, yaitu bersama Muhammad, itu orang-orang yang sangat keras terhadap kaum kufar, dan mereka saling mengasihi di antara mereka. Ya, perhatikan itu ya, bahwasannya saling mengasihi ini adalah suatu yang merupakan inti di dalam kaum muslimin, yang harusnya kita bersaudara di atas itu, walaupun tidak ada harta, karena harta tidak bisa menyatukan hati manusia. Sesungguhnya Allah lah yang menyatukan hati manusia. Kemudian Allah melarang kita berpecah belah. Perhatikan firman Allah selanjutnya, wala takunu kalladzina tafarraqu. Janganlah kamu seperti orang yang bercerai-berai itu. Yaitu siapa? Yaitu ahli kitab. Ahli kitab yang kita bicarakan tadi, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Waqtalafu, kemudian mereka berselisih mimma dija'ahumul bayyinat, setelah datang keterangan yang nyata pada mereka. Ya, justru mereka itu tidak mau bersatu di atas Islam, bahkan setelah mereka ditunjukkan akan kebenaran Islam itu, justru maka mereka semakin lari dan bercerai-berai. Ulaika hum adzabun adzim. Ulaika lahum adzabun adzim. Mereka itulah yang akan mendapatkan siksa yang keras. Wal'iyadzubillah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid rahimani rahimakumullah. Nah, di sini Allah melarang kita meniru ahli kitab yang telah bercerai-berai. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta, kata Allah. Kamu lihat mereka itu seolah-olah bersatu. Tahsabuhum jami'a, seolah-olah mereka itu kompak, ya. Wa qulubuhum syatta, kata Allah. Sebenarnya hati mereka itu saling bercerai-berai. Sebenarnya mereka itu tidaklah memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh temannya. Sebenarnya mereka itu memperjuangkan keinginan pribadinya, ambisi pribadinya. Masing-masing dari mereka, masing-masing individu mereka sebenarnya sedang membela apa yang dia yakini, sedang membenarkan apa yang dia yakini, dan kebenaran menurut standar mereka itu berbeda-beda. Karena itulah mereka bercerai-berai. Berapa banyak sekte-sekte dari agama-agama Yahudi dan Nasrani, dan mereka antara satu gereja dengan gereja yang lain saling berselisih dan saling berbeda pendapat. Nah, tidak demikian seharusnya kaum muslimin. Masjid-masjid itu bersatu, terbuka untuk siapa saja. Tidak ada masjid untuk golongan tertentu, nggak ada, nggak pernah ada, dan nggak seharusnya ada. Karena kita semuanya sama. Nggak ada perkumpulan yang satu masjidnya lain sama masjid yang lainnya, nggak ada. Nggak ada ustadz yang satu nggak boleh masuk ke masjid yang lainnya karena ajaran berbeda, nggak ada. Harusnya kita sama karena standar kita sama. Nah, di atas Islam yang sama inilah, di atas Allah yang satulah kita menjadi orang yang satu tujuan, dan kita dengan tujuan yang satu itu menjadi bersaudara. Ya. Berbeda dengan yang Allah sebutkan tentang ahli kitab, yang mana mereka berbeda-beda, berpecah-pecah, sehingga tujuannya pun syatta, tujuannya pun berbeda-beda dan tidak bersatu. Nah, itu yang harus kita selisihi, ya ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita harus menyelisihi kondisi para ahli kitab, yang mana mereka bercerai-berai, maka harusnya kita bersatu. Yang mana mereka tidak kompak, harusnya kita yang kompak. Yang mana mereka itu saling tidak sama, harusnya kita yang seragam sama. Di atas Allah yang satu, dan di atas Al-Quran yang satu, enggak berbilang-bilang. Nah, maka seharusnya, idealnya tidak ada perselisihan di antara kita. Tidak ada perselisihan dan kaum muslimin. Kaum muslimin itu satu. Satu tujuannya kepada Allah, ridhonya Allah. Satu ajaran kitabnya. Satu nabinya yang mencontohkan bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana puasa. Maka satu.
Harusnya kita bersatu di atas itu dan tidak ada perselisihan di antara kita. Nah, itulah inti dari persatuan antara kaum muslimin. Apabila tadi bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kita membawakan ayat-ayat tentang pentingnya bersatu dan jangan seperti ahli kitab yang berpecah-belah. Di sini kita juga membawakan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW pada halaman 3, ya. Di sini kita membawakan beberapa hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan pentingnya bersatu. Baik, kita simak hadis pertama dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu, at-taqwa hahuna, kata Nabi. Muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya, ya. Walaupun tidak sekandung, walaupun tidak satu keturunan, tapi kita bersaudara dengan ikatan yang lebih kuat lagi karena kita sesama muslim. La yazlimuhu, janganlah dia menzalimi, menganiaya, merugikan atau menyakiti saudaranya itu sesama muslim. Wala yakhdhuluhu wa yahqiruhu, janganlah ia menelantarkannya, janganlah ia merendahkannya, ya, tidak menghargai perasaannya, ya. Hendaklah kita saling menjaga perasaan di antara kita. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Nabi menunjuk kemudian ke dalam dadanya, sesungguhnya ketakwaan itu di sini, ya. Sesungguhnya ketakwaan di sini. Apa maksudnya? Maksudnya setiap muslim itu seharusnya sama kedudukannya, sama rata. Jangan ada satu muslim merasa lebih tinggi dari muslim lainnya. Enggak. Yang lebih tinggi adalah yang paling takwa, dan ketakwaan itu letaknya di hati, kata Allah. Hanya Dia dan Allah saja. Jadi tidak ada di antara kita ini yang lebih tinggi kedudukannya meskipun saya sekarang duduk di atas kursi. Enggak berarti saya lebih tinggi. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa itu di sini dan hanya Allah yang tahu. Kan gitu. Jadi yang kedudukan yang paling tinggi di antara kita di sisi Allah adalah Allah yang tahu. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian di mata Allah, sehingga yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Ya. Nah, itu yang paling mulia. Itu yang mulia di sisi Allah. Akan tetapi sesama kita maka kita sederajat. Ya, sesama kita maka kita itu tidak boleh saling merendahkan yang lainnya, merasa lebih tinggi, nggak boleh. Ya, itu nilainya hanya ada di sisi Allah dan kita tidak tahu hal itu. Tidak ada seorang merasa lebih takwa dari yang lainnya, enggak. Nah, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan tentang makna ini. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah SAW? Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk apabila ia meremehkan saudaranya sesama muslim, ya. Merasa dia lebih tinggi lalu saudaranya lebih hina, lebih rendah, lebih jelek, kan gitu, ya. Seolah-olah dia yang baik, dia yang paling alim lalu saudaranya jelek. Enggak boleh seperti itu. Jika ada orang yang tidak tahu maka dia diajari. Boleh tahu setelah dia diajari, atau boleh jadi setelah dia diajari, dikasih selebaran-selebaran seperti ini, diajari tentang sholat, bagaimana pentingnya sholat, justru dia yang lebih baik dari kita. Mungkin dia tidak menjadi orang yang baik karena dia belum tahu. Maka kewajiban kita lah mengajarinya supaya dia tahu. Jika ada saudara-saudara kita yang belum rajin sholatnya, maka kita ajari betapa pentingnya sholat dan betapa pentingnya untuk 5 waktu, kan gitu, ya. Nah, dengan demikian kita nanti jika dapat pahalanya setiap sholat yang dia lakukan, ya. Jadi kita mengajak orang, kebaikannya itu akan kembali kepada diri kita. Dan orang yang kita ajak itu jangan kita nilai buruk, ya. Boleh jadi dia setelah kita ajak maka dia bisa lebih rajin lagi dan bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, demikianlah ikhwafillah azanallahu yakum, persaudaraan sesama muslim. Karena itu Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lain, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana, kata Nabi. Janganlah kalian saling benci, saling dendam, ya. Wala tahasadu, jangan saling dengki, saling iri. Yang satu mendapat yang baik atau kebaikan atau harta dan lain sebagainya, maka yang lain iri, dengki kepadanya. Jangan. Sama-sama saudara, maka seperti saudara kita lihat orang mendapatkan kebaikan, maka kita turut senang.
Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Kalau berjumpa cari yang lain lagi, atau kalau misalnya datang maka dia pergi dan lain sebagainya. Enggak boleh. Sesama muslim kita itu bersaudara seperti saudara senasab atau lebih lagi. Maka kita harus saling mencintai. Kunu, kata Nabi, jadilah kalian semua ibadallah ikhwana, hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Nah, itu ya. Jelas di sini ya. Rasulullah melarang hal-hal yang menyebabkan perpecahan. Jangan sampai ada perpecahan di antara kita. Dan jika ada ganjalan-ganjalan di hati, hendaklah kita menghilangkannya dengan berprasangka baik kepada saudara kita. Dan ini penting ya, untuk menjaga kita tetap dalam persaudaraan ini, saling memaafkan, mencari-cari uzur, kira-kira mungkin dia seperti ini dan seperti itu, supaya kita jangan berprasangka jelek kepada saudara kita. Kemudian Rasulullah juga bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Mukmin itu seperti mukmin yang lain, kal bunyan, seperti bangunan. Kita lihat bangunan di masjid kita ini, bangunan di rumah kita, yashuddu ba'duhu ba'da, saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Kita lihat bangunan, para bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, apabila atapnya runtuh, maka sudah tidak dikatakan bangunan lagi. Apabila dindingnya tidak ada, maka bukan bangunan lagi. Apabila lantainya masih becek-becek dan tanah, maka tidak bangunan yang bisa ditempati, dan seterusnya. Nah, demikianlah mukmin. Mukmin itu kata Nabi seperti bangunan yang saling menguatkan. Apabila bangunan itu saling bermusuhan, perhatikan bangunan kita ini, jika dindingnya bermusuhan sama atapnya, lantainya bermusuhan sama tiangnya, pintunya bermusuhan sama jendelanya, dan mereka saling bercerai-berai, maka enggak ada yang namanya mukmin, enggak akan ada keislaman. Islam itu bisa berdiri kokoh kalau kita saling bersatu dan saling menguatkan. Makanya kita tidak boleh saling membenci, harus saling memaafkan, harus saling legowo, harus saling berlapang dada terhadap kesalahan-kesalahan kecil dari saudara-saudara kita, karena kita pada dasarnya saudara yang telah Allah saudarakan di atas Islam. Tidak boleh ada saling dendam ya, mengingat-ingat kesalahannya, kesalahan-kesalahan yang sudah lalu diingat sampai bertahun-tahun. Nah, ini nggak boleh ya. Harusnya ketika itu juga pun harus bisa dihilangkan ya, harus bisa dimaafkan meskipun orangnya tidak datang minta maaf. Karena ketika kita bercerai-berai, maka tidak ada yang namanya muslim lagi ya. Muslim itu cirinya adalah bersatu. Perhatikan sabda Nabi yang terakhir yang kita bawakan di sini. Matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahuhim wa ta'atufihim matalul jasad. Sesungguhnya permisalan seorang mukminin atau sesungguhnya permisalan kaum mukminin, kita ini semua, fitawaddihim, dalam kasih sayang, wa tarahumihim, dan dalam mencintai, wa ta'atufihim, dan saling berlembut-lembut di antara mereka, kal jasad, kata Nabi, seperti satu tubuh. Idza stakat minhu udhun tada'alahu sa'irul jasad bisahar wal huma. Jika ada satu saja anggota tubuh kita yang sakit ya, maka niscaya kita tidak bisa tidur dan demam karenanya, kata Nabi. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim ya. Nah, demikianlah harusnya perasaan kita sesama kaum muslimin. Seperti satu tubuh yang kalau yang satunya kesakitan, tentunya yang lainnya ikut demam dan tidak bisa tidur merasakannya. Jempol kita saja kalau kena batu ya sudah kesakitan, seolah-olah sudah nyengir-nyengir saja terus dan tidak bisa tidur. Ya, dan lain sebagainya. Seperti kepala sakit ya yang lain ikut jadi sakit. Seperti jantungnya sakit ya yang lainnya sudah pasti sakit, dan lain sebagainya. Sebagaimana seharusnya kita ya, kita bertetangga di sini, bersaudara di sini, jika ada satu yang kesusahan, maka kita seolah-olah ada yang kurang di dalam tubuh kita. Bagaimana caranya agar tetangga kita itu tidak susah ya? Jika dia ternyata kekurangan dan lain sebagainya, ada permasalahan, maka kita turut ikut merasakan kesusahan tersebut dan kita bisa mengusahakan membantunya sedapat kita. Nah, demikianlah harusnya kondisi kaum mukminin. Kaum mukminin kita semuanya di kampung ini,
Jika ada satu yang sedang kesusahan, maka kita berusaha untuk membantunya agar keluar dari kesusahan itu. Karena demikianlah harusnya seorang mukminin atau kaum mukminin, seperti satu tubuh yang kita nggak boleh cuek. Kita harus saling mengasihi dan saling memperhatikan. Saling bagaimana yang satu itu bisa sembuh dan kita sama-sama sehat, sama-sama bahagia. Nah, ikhwah fillah azanallahu wa yakum jami'an. Nah, demikianlah ya wasiat-wasiat dari Allah dan Rasulnya yang kita ambil tadi dari ayat-ayat Al-Quran, yang kita ambil tadi dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana kita harus bersatu, ya, tentang bagaimana kita harus menghilangkan prasangka-prasangka, ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran, ya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika ada satu berita datang kepada kamu, maka hendaklah kamu cross check benar atau enggak beritanya. Nanti kalau kamu tidak cross check, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau kamu tidak cross check itu benar apa enggak, sementara kamu sudah tuduhkan atau prasangkakan kepada seorang mukmin tuduhan dusta, sesuatu yang tidak melakukannya, kamu persangkakan dia melakukannya, maka akan muncul penyesalan dari diri kamu, dan tentunya kamu akan berpecah belah dan bermusuhan karena itu, ya. Kemudian dalam surat yang sama, yaitu surah Al-Hujurat, kita juga diperintahkan untuk mendamaikan. Ya ayyuhalladzina amanu wa in ta'ifatun minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua antara kaum muslimin yang sedang bertikai, maka hendaklah kalian mendamaikannya, ya. Kita kasihkan perkataan yang baik kepada yang satu, bahwasannya dia itu sebenarnya nggak benci sama kamu, sebenarnya dia itu hanya salah paham saja. Demikian dia kita katakan juga sama yang satu lagi, gitu. Sehingga mereka pun, oh iya, rupanya cuma salah paham, kan gitu ya. Kita diperintahkan untuk mendamaikan. Dalam ayat surat yang sama Allah akhiri dengan apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kaum muslimin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Karena itu hendaklah kalian mendamaikan dua orang dari kalian yang saling berselisih. Dua orang dari kalian yang saling bertikai, ya. Nah, ayat ini bisa dilihat dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat, ya. Di sini tidak saya cantumkan. Nanti bisa dilihat sendiri, dibaca arti dari surah Al-Hujurat tersebut, ya. Nah, inilah kaum muslimin. Jika ada pertikaian, maka harus segera didamaikan dan disatukan kembali. Baik. Kemudian di sini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa adab yang kita harusnya sebagai kaum muslimin melakukannya, yang dengan adab itu kita bisa saling bersatu dan saling memaafkan antara kita, yaitu menebarkan salam di antara kita. Apa itu menebarkan salam? Menebarkan salam adalah saling mengucapkan salam di antara kita ketika kita saling bertemu dan ketika hendak berpisah. Saling berjabat tangan dan saling melempar senyum di antara kita. Nah, itulah adab kaum muslimin. Yang dengan 3 adab itu, apa tadi? Mengucapkan salam, kedua, berjabat tangan, bagus, kemudian ketiga, tersenyum kepada saudaranya atau di hadapan saudaranya sesama muslim, maka kita niscaya akan Allah bantu untuk bisa saling rukun, saling bersatu, saling bersaudara. Ya, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang beliau ucapkan ini, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum afsus salam bainakum. Kata Nabi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ya, beliau bersumpah, sungguhnya kalian tidak akan bisa masuk surga sehingga kalian itu beriman kepada Allah, dan kalian tidak akan bisa sempurna keimanannya hingga kalian itu saling mencintai. Tidakkah atau maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu perkara? Satu saja, kata Nabi, yang jika kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai, saling suka di antara kalian, saling memaafkan, karena cinta itu kan memaafkan dan melepaskan segala kesalahan-kesalahan, melempangkan hati, tidak ada lagi ganjalan-ganjalan dalam hati. Apa kata Nabi? Afsus salam bainakum.
hendaklah kalian saling menyebarkan salam di antara kalian. Ya, bertemu mengucapkan salam assalamualaikum. Ya, kemudian berpisah juga assalamualaikum, dan diiringi, apalagi juga diiringi dengan berjabat tangan dan saling melempar senyum. Nah, ikhwah billah azanallahu ayyakum. Dari satu hadis ini saja ya sudah mencerminkan akan Allah itu ya mempersatukan hati kita dengan amalan-amalan yang kita bisa lakukan sehari-hari, dan tidak butuh banyak biaya untuk mempersatukan hati ya. Kita katakan tadi tidak dengan harta hati bersatu, tapi Allah yang mempersatukannya ya. Salah satunya adalah dengan menyebarkan salam di antara kita. Nah, di dalam risalah atau lembaran-lembaran kita bagikan, di sini ada beberapa adab yang harus diperhatikan atau yang bisa kita praktekkan dalam mengucapkan salam di antara kaum muslimin ya. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya, dan dibagikan kepada teman-temannya sesama Islam, bahwasannya mengucapkan salam itu bisa menyatukan hati kita. Kemudian mengucapkan salam itu tidak hanya orang yang kita kenal saja, tapi apabila kita lihat dia seorang muslim, apalagi ketika muslimah ya dia pakai jilbab, maka kita juga mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal ya. Nah, itulah persatuan kaum muslimin ya, tidak hanya orang yang kenal saja, tapi orang yang kita tidak kenal juga. Kemudian ucapan salam dari Nabi itu ada assalamualaikum, kata Nabi 10 pahalanya. Kemudian assalamualaikum warahmatullah, kata Nabi 20 pahalanya. Kemudian yang paling panjang dan paling sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa pahalanya? 30 pahalanya. Ya, itu dia ya. Jadi lebih baik, lebih panjang lebih baik ya. Ya, lebih panjang lebih baik. Kemudian tidak terbalik. Nah, jangan sampai terbalik mengucapkannya ya. Kita mengucapkan assalamualaikum. Kata Nabi jangan sampai alaikassalam. Nah, jangan sampai kita menjumpai saudara kita salamnya alaikassalam. Nah, ini terbalik. Alaikassalam ini salamul amwat, kata Nabi. Salam kepada orang yang meninggal atau orang yang sudah mati. Jadi orang yang sudah masih hidup, ucapannya adalah assalamualaikum. Kemudian salam dalam majelis. Apabila ada majelis seperti kita ini, atau sedang ada perkumpulan ibu-ibu atau bapak-bapak lagi duduk-duduk, maka adabnya adalah ketika kita ikut gabung, kita ucapkan salam. Kemudian jika kita beranjak pergi, saya duluan ya, kan gitu, maka itu juga adabnya mengucapkan salam assalamualaikum baru beranjak pergi. Nah, itu juga adab yang harus kita perhatikan. Kemudian nomor 6, hendaklah kita menjadi orang yang pertama mengucapkan salam apabila bertemu. Jika kita bertemu antara kita dan teman kita, maka hendaklah kita berlomba untuk menjadi yang pertama assalamualaikum kepada saudara kita. Kenapa demikian? Karena kata Nabi, yang pertama mengucapkan salam adalah orang yang paling Allah cintai, adalah orang yang paling dekat dengan Allah ya, yang paling Allah sukai itu yang paling pertama mengucapkan salam. Meskipun dua-duanya muslim Allah sukai, tapi dia yang lebih dari saudaranya. Kemudian apabila terpisah, misalnya dari kita salah yang permisi mau kamar mandi, atau di antara kita ada yang keluar sebentar dari majelis tersebut dan datang lagi, maka hendaklah dia mengucapkan salam lagi ya. Jadi jangan pelit-pelit masalah salam ini. Assalamualaikum itu jangan pelit-pelit. Jika kita beranjak sebentar lalu datang lagi, maka kita ucapkan lagi assalamualaikum. Karena assalamualaikum ini Bapak Ibu artinya apa? Artinya assalamualaikum, siapa yang tahu asalnya assalamualaikum? Assalamualaikum. Apa artinya? Semoga keselamatan, kesejahteraan atas kalian, bagi kalian. Nah, kemudian saudaranya pun menjawab waalaikumsalam, dan semoga keselamatan atau kesejahteraan juga atas kamu, kan gitu. Apalagi kalau ditambah warahmatullah. Apa artinya? Dan juga kasih sayang Allah. Siapa yang nggak ingin dikasihi Allah? Jika Allah sudah kasihi, apa yang nggak Allah beri, kan gitu. Wabarakatuh. Apabila ditambahin satu lagi, maka doanya lengkap menjadi dan keberkahan dari Allah.
Apa itu keberkahan? Keberkahan itu adalah Allah bisa menjadikan yang sedikit jadi cukup. Allah bisa menjadikan sesuatu yang tadinya nggak cukup menjadi lebih, atau bahkan bisa untuk orang lain. Sebagaimana rezeki kalau barokah maka sedikit maka bisa cukup, tidak banyak pengeluaran. Waktu juga demikian, ketika waktu kita terasa sempit, sepertinya nggak cukup untuk beribadah, sepertinya nggak cukup untuk sholat 5 waktu, maka dengan keberkahan terasa lebih cukup. Lapang waktu beribadah, kerjaan juga lancar, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu keberkahan, ya. Nah, apabila kita saling mengucapkan ini sesama kita, maka kita mendoakan kepada saudara kita semoga dia dapat keselamatan, dapat kasih sayang Allah, dan dapat keberkahan dalam hidup. Dan demikian pula dia doakan kita. Dan doa kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah doa yang diistajabah oleh Allah, doa yang Allah kabulkan. Dan bahkan ini didengar oleh para malaikat, dan malaikat ikut mendoakan kepada kita, ya. Sebagaimana kita yang berkumpul di masjid seperti ini, Bapak Ibu, ada malaikat-malaikat Allah di sini, kanan dan kiri mencatat kita. Dan ada malaikat rahmat di sini yang sedang mendoakan kita. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia. Sepanjang seseorang itu berada di masjid, maka ada malaikat rahmat yang senantiasa mendoakan dia. Nah, malaikat-malaikat ini turut mendoakan orang yang mengucapkan salam. Orang yang mengucapkan doa kepada saudaranya, maka malaikat akan mengatakan semoga kamu mendapatkan doa yang sama pula, ya. Jadi kita mengucapkan salam kepada teman kita itu, pada saudara kita sesama muslim, bukan berarti kita tidak mendapat apa-apa, ya. Justru kita mendoakan orang lain, kita akan dapat doa yang sama. Kita doakan semoga dia lepas dari kesusahannya, maka Allah melalui malaikatnya mendoakan juga kita, semoga kita terlepas juga dari kesusahan kita. Jadi mendoakan orang itu tidak ada ruginya, ya. Mendoakan orang lain itu artinya kita dapat doa yang sama dari para malaikat, dan doa malaikat insya Allah akan Allah kabulkan. Nah, demikianlah hakikat dari ucapan salam kita, Bapak Ibu, yang mana kita saling mendoakan sehingga kita saling mencintai di antara kita dan saling bersaudara. Baik, sedikit lagi ya, kita poin-poin yang penting dalam mengucapkan salam. Hendaklah kita mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah, baik rumah kita itu kosong atau rumahnya ada orangnya, baik ada orangnya atau kosong. Kenapa? Karena salam itu seperti yang saya katakan tadi juga kembali kepada diri kita, meskipun di rumah nggak ada orangnya. Jadi seolah-olah kita mendoakan kepada diri kita sendiri. Kemudian poin nomor 10, salam itu juga kita biasakan kepada anak-anak kita. Jadi kalau ada anak lagi bermain-main, kan gitu ya, kita ucapkan salam kepada mereka. Sebagaimana dahulu Nabi SAW juga mengucapkan salam kepada anak-anak. Nah, ini juga pembiasaan bagi anak-anak kita, agar mereka terbiasa mendengar ucapan salam, lalu mereka terbiasa menjawabnya. Kemudian jika ada yang berkendaraan dan berjalan kaki, maka hendaknya yang berkendaraan atau naik sepeda motor, naik sepeda, mengucapkan salam kepada yang sedang berjalan kaki. Jika ada yang duduk dan sedang berjalan, maka yang berjalan yang mengucapkan salam kepada yang duduk. Jika ada yang muda dan yang tua, maka yang muda dengan yang tua bagaimana? Maka yang muda yang harusnya lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Kemudian hendaklah dibarengi dengan tersenyum, ya, sebagaimana hadis-hadis tentang tersenyum yang merupakan juga kebaikan. Nabi berkata, "La taqiranna minal ma'rufi syai'a." Janganlah kamu meremehkan perbuatan baik meskipun hanya senyum. Jadi senyum itu, Bapak Ibu, itu adalah sesuatu pahala kita yang kita bisa andalkan di akhirat, ya. Yang mana senyum itu akan menjadi suatu kebaikan bagi kita, yang akan dicatatkan bagi kita suatu perkara kebaikan. Kemudian hendaklah juga diiringi dengan berjabat tangan. Ya, ini tentu sesama jenis, ya. Jadi bapak-bapak atau kaum laki-laki jabat tangannya dengan kaum laki-laki, ibu-ibu jabat tangannya dengan kaum ibu-ibu. Ya, barang siapa yang berjumpa dan berjabat tangan, kata Nabi, maka akan diampuni dosa-dosanya. Nah, tentunya kita ingin ya dosa-dosa kita Allah ampuni. Kemudian
mengajarkan salam kepada yang tidak mengetahuinya, ya tentunya kita selalu ya mengajarkan kepada kaum muslimin yang lain tentang hal-hal yang belum diketahui, mengajari dia sholat, mengajari dia salam, mengajari istinja, wudhu dan lain sebagainya. Dan terakhir, salam ini Bapak Ibu adalah ucapan selamat atau doa antar sesama kaum muslimin. Ini tidak kita mulai kepada kaum non muslim. Ya, kita hanya mendoakan keselamatan ini, keselamatan dari Allah ini hanya untuk kaum muslimin. Adapun orang non muslim maka kita doakan hadahullah. Semoga Allah beri dia hidayah. Ya, tapi tidak dengan ucapan salam. Ucapan salam ini setelah dia dapat hidayah dan masuk ke dalam Islam. Jadi untuk orang non muslim tidak assalamualaikum, tapi kita doakan semoga dapat hidayah ke dalam Islam. Baik Bapak Ibu, rahimani wa rahimakumullah. Untuk lebih lengkapnya silakan dibaca kertas yang sudah kita bagikan. Ya, di situ ada kita lengkapi dengan sabda-sabda Nabi yang menunjukkan hal itu dan hal-hal yang berkaitan tentang persaudaraan sesama muslim. Oke, baik, sepertinya sudah terlalu lama saya berbicara di sini. Ya, nanti selengkapnya bisa dibaca sendiri tentunya di buletin yang kita bagikan. Untuk selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya tentang hal-hal yang tadi saya sampaikan, atau bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama kita ini, agama Islam, jika ada yang bisa saya jawab, maka insya Allah saya jawab. Jika tidak bisa saya jawab, mungkin akan saya tunda untuk pertemuan berikutnya, karena tidak mesti setiap pertanyaan bisa saya jawab ya dengan keterbatasan saya. Ya, silakan jika ada yang ingin ditanyakan sebelum atau sembari menunggu waktu zuhur. Silakan ibu-ibu, bapak-bapaknya yang ingin bertanya kepada Ustaz sambil menunggu waktu sholat zuhur mengenai kajian kita hari ini, ataupun mungkin ada yang ingin bertanya tentang masalah-masalah istimewa lainnya. Silakan, jangan malu-malu Bu, kami datang hanya sekali. Mungkin ini kita tuh yang bertanya kepada Ustaz. Oh Bapak, ada pertanyaan Pak? Oh nggak ada Pak. Ibu-ibunya silakan Bu, kita tunggu Bu. Cukup kan? Kita langsung aja ya. Iya. Nggak ada ya? Oke. Bagus. Ya, baik, semoga semua yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita ya, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita pemahaman yang baik dalam Islam. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ya. Tentunya kita senantiasa belajar agar kita mengenal hakikat Islam ini sesungguhnya, bagaimana Allah harus kita esahkan satu-satunya yang disembah, bagaimana Rasul satu-satunya teladan yang harus kita tiru ya, sehingga kita bisa berislam dengan Islam yang sesungguhnya. Dan seperti yang kita sampaikan tadi, kita kembali kepada Allah dengan membawa agama yang Allah ridhoi, bukan agama yang telah diubah-ubah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup kajian kita pada kali ini. Untuk waktu yang tersisa mungkin bisa kita ramah tamah nanti disediakan oleh panitia. Saya tutup majelis kita pada hari ini. Adapun kesalahan dan kekhilafan itu dari saya, adapun hidayah dan taufik itu semata-mata dari Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.